Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi Universitas Garut. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan selama 1 bulan yang memilih judul Persemaian Benih Kubis di Perusahaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Terpadu. Untuk latar belakang, Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar penduduknya berpotensi sebagai petani karena iklim dan kondisi geografisnya yang beragam di satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman hortikultural. Khususnya di Wanaraja, merupakan salah satu kecamatan yang banyak menghasilkan komoditas tanaman hortikultural. Di antaranya tanaman kubis yang sebagian banyak petani membudidayakan tanaman tersebut karena budidaya tanaman kubis tidak memerlukan modal yang besar dan membudidayakannya sangat mudah bagi para petani. Untuk tujuan dilaksanakannya PKL, yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hubungan teori dengan penerapan di dunia kerja atau di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat merupakan bekal bagi mahasiswa setelah terjun di masyarakat. Untuk tujuan yang kedua, merujuk kepada judul, mengetahui cara membuat bedengan untuk persemaian. Ketiga, mengetahui cara persemaian kubis. Keempat, mengidentifikasi pupuk organik vokasi untuk persemaian kubis. Waktu dan tempat pelaksanaan PKL. Waktu pelaksanaan PKL di P4S Terpadu Ikamaja dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari tanggal 22 Juni 2022 sampai 21 Juli 2022. Jam kerja yang dilaksanakan yaitu setiap hari mulai dari pukul 8 sampai pukul 15. Sedangkan waktu libur kerja yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, untuk tempat pelaksanaan PKL, untuk lokasinya di P4S Terpadu Ikamaja, pemilik atau ketua yaitu Muhammad Dimiyanti SAG. Untuk daerahnya di Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Gambaran umum lokasi PKL. Sejarah dari P4S yaitu keberadaan P4S Terpadu Ikamaja merupakan salah satu alternatif dalam pemecahan masalah yang timbul di masyarakat pedesaan. Secara historis, P4S Terpadu Ikamaja berawal dari kelompok Taruna Tani Asidki yang berdiri pada tahun 1994 dengan komunitas unggulan jamur kayu dengan banyak petani yang magang. Maka tahun 1999 menjadi pusat pelatihan dengan nama P4S Wanaraja sebagai salah satu peran dari Sabta Peran Kontak Tani dan Nelayan. Nah, untuk kegiatan perusahaan di P4S ada 4 diantaranya. Yang pertama, pelatihan kerja. Yang kedua, permagangan. Yang ketiga, agribisnis. Nah, yang terakhir, orientasi magang Jepang. Untuk struktur perusahaan di P4S Wanaraja adalah Ketua Bapak Muhammad Dimiyanti SAG, kalau sekretaris Abdul Hanan, bendahara Ibu Neneng Tita Rosita SP, dan untuk seksi-seksi bisa dibaca. Visi perusahaan. Nah, visi perusahaan yaitu melalui pelatihan kerja dan permagangan terwujudnya kemandirian masyarakat milenial yang siap kerja dengan membangun sistem usaha tani terpadu yang berwawasan agribisnis.
Untuk misi perusahaan, mewujudkan sumber daya manusia siap kerja, maju dan mandiri berwawasan agribisnis. Untuk tujuan perusahaan secara umum, memotivasi masyarakat melalui pelatihan kerja dan permagangan untuk menjadi wirausaha yang handal, siap kerja serta mampu menata dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada menjadi sumber mata pencaharian yang berkesinambungan. Untuk tujuan secara khusus, yang pertama adalah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pembangunan sumber daya manusia di bidang pertanian melalui pelatihan kerja dan permagangan. Kedua, mewujudkan pelatihan dan permagangan yang efektif. Ketiga, mendorong pengembangan teknologi dan inovasi dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi masyarakat tani. Yang keempat, membangun usaha yang efektif dan efisien bernilai tinggi melalui pendekatan agribisnis. Kelima, membangun pengembangan agribisnis terpadu integritas tanaman ternak yang handal dan bernilai. Yang terakhir, mendorong generasi milenial siap dan mampu kerja baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang pertanian. Untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan yang saya lakukan di P4S dalam persemaian, yang pertama pembuatan bedengan persemaian. Nah, bedengan merupakan luasan lahan tertentu yang dibuat untuk menghindari terjadinya genangan air pada tempat pembibitan yang dapat mengakibatkan jeleknya areasi. Bedengan dibuat memanjang dengan arah utara, selatan, dengan maksud agar bedengan tersebut dapat menerima cahaya matahari dengan cukup dan merata. Nah, selama saya di P4S, saya mendapat banyak pelajaran, salah satunya dalam membuat bedengan yang baik dan benar. Dan saya diberi tahu caranya. Yang pertama, dengan menyiapkan lahan untuk digemburkan dengan menggunakan pacul. Nah, setelah itu dengan memberikan pupuk dasar, yaitu dengan memberikan pupuk bokasi atau pupuk kapur untuk menetralkan si tanah supaya si pembibitan dapat bertumbuh dengan baik, tidak kekurangan unsur hara. Nah, untuk selanjutnya pemberian pupuk organik padat bokasi. Bokasi merupakan salah satu jenis pupuk yang bisa menggantikan peranan pupuk kimia dalam menambah dan mempertahankan kesuburan tanah serta memperbaiki kerusakan fisik, biologis, dan kimia tanah yang disebabkan oleh proses pemupukan yang berlebihan. Di P4S juga memproduksi pupuk bokasi karena di P4S juga terdapat ternak sapi yang lumayan banyak. Jadi saya selama PKL melaksanakan pembuatan pupuk bokasi yang langsung dibimbing oleh Pak Dimianti. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penanaman persemaian kubis. Di P4S Wanaraja, persemaian dilakukan dengan sebuah inovasi alat untuk persemaian hasil karya dari orang Wanaraja untuk memudahkan dan mempercepat persemaian ketika menanam benih kubis, pakcoy, dan jenis tanaman-tanaman hortikultural. Nah, si alat ini terbuat dari palalon yang dilubangi dari setiap titik dan berjarak 1 cm. Dan alat ini juga sudah mendapat penghargaan dari provinsi juara ketiga karena alat ini sangat membantu untuk para petani supaya cepat dalam persemaian. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penyiangan gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Di P4S Ikamaja, pengendalian gulma dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat-alat cangkul, gacok, dan alat lainnya.
Dan untuk pengendalian gulma secara kimiawi dengan menggunakan pestisida Gromoxone dan Roundup. Dan selama saya di P4S, saya melakukan penyiangan gulma pada lahan jeruk dan pada lahan persemaian. Untuk penutup kesimpulan, berdasarkan pemaparan di atas, praktikan melakukan segala kegiatan mengenai persemaian, bahwa pemberian pupuk vokasi sangat berperan penting bagi pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan pada persemaian, karena pupuk organik vokasi dapat menyediakan unsur hara yang baik bagi tanah dan juga mempercepat masa tumbuh persemaian. Untuk saran, adapun saran yang dapat dipraktikkan berikan, yaitu mahasiswa harus bisa mengembangkan pupuk organik karena masih banyak petani yang belum bisa membuat pupuk organik dari limbah petaninya. Alhamdulillah, terima kasih. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan karena saya masih tahap belajar. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.